Shalom, damai di hati. Kita bersyukur untuk setiap kasih dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita masih lagi menikmati kehidupan ini. Dan kita percaya begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang kita nikmati sampai saat ini. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi kita dijumpakan dalam satu kerinduan kita. Di hari ini kembali lagi kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan atas setiap kasih dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa ketika kami masih ada sampai saat ini, inilah bentuk kemurahan Tuhan yang luar biasa. Saat ini Tuhan kami hendak membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Tuhan menolong kami semua, kami memahami, kami mengerti setiap kebenaran firman. Yang tentunya juga menjadi kekuatan bagi kami ketika kami menjalani akan hari-hari hidup kami. Tuhan menolong hamba-Mu sehingga kebenaran firman benar-benar terberi bagi kami semua. Roh Kudus yang bekerja saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai firman itu sendiri. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Injil Lukas. Dalam kitab Injil Lukas pasal 24, dibaca dari ayat 25 sampai ayatnya yang ke-27. Dan demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan pada saat ini dengan perikop pengikut Kristus yang percaya dan bersaksi. Bagian firman yang hendak direnungkan memperlihatkan dua orang murid Yesus atau pengikut Yesus Kristus sedang berbincang menyusuri jalan ke Emmaus, membicarakan kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi pada Yesus sampai ia mati dan bangkit. Yesus pun yang mendengarnya langsung menegur mereka dengan menyebut, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu." Hal ini menunjukkan bahwa masih ada keraguan dalam hati mereka. Karena mereka pengikut Yesus yang mengaku percaya, namun tidak sungguh-sungguh percaya. Padahal telah dikatakan oleh para nabi bahwa ia, Yesus yang adalah Mesias, harus menderita. Mesias secara logis harus menderita dan masuk ke dalam kemuliaan. Perhatikanlah kemuliaan itu disebut kemuliaannya. Sebab ia memang berhak menerima, dan itu adalah kemuliaan yang telah ia miliki sebelum dunia ini dijadikan. Dan ia memang harus memasukinya, sebab melalui kemuliaan
dan penderitaannya, firman itu telah digenapi. Karena perjanjian lama telah menubuatkan hal itu melalui para nabi mengenai Mesias yang akan datang. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hidup sebagai pengikut Kristus tidak cukup dikatakan hanya sebagai pengikut saja, atau hanya mampu sebagai yang mengaku saja, namun tidak sepenuhnya percaya kepada Yesus yang adalah Allah. Dan bahkan tidak percaya tentang kisah Yesus yang merendahkan dirinya untuk menjadi manusia dengan rela menebus umat manusia sampai mati di kayu salib. Sebagai keluarga Kristen, menjadi suatu tantangan yang hebat bila kita mampu percaya dan mengimani Yesus Kristus sebagai Allah tanpa menyaksikan secara langsung. Karena Alkitab sendiri mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Menjadi pertanyaan bagi kita orang percaya saat ini. Mampukah kita mempertahankan iman di tengah-tengah kehidupan yang mencoba untuk menjauhkan kita dari Tuhan Yesus Kristus? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai keluarga Kristen, janganlah sampai bimbang untuk menjadi pengikut yang sejati. Dan seperti Kristus yang telah menjumpai muridnya untuk meyakinkan mereka, begitu pula kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita pergi dan berada. Memberitakan firman melalui dari unit yang terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Tuhan Yesus menyertai sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menjadi pengikut Kristus dan saksi Kristus tentang kabar baik Kristus bagi orang lain. Amin. Dan demikianlah saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan kita di saat ini. Dan kita tetap terus menyampaikan kabar sukacita dimanapun kita pergi dan berada. Dan tetap terus menjadi pengikut Kristus yang percaya dan bersaksi. Shalom.